Kegiatan sepekan GKPB MDC Manado sebagai berikut. Mengalami Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengikuti doa pagi dapat mengikutinya pukul 5 pagi melalui Zoom. Kesan online dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Bapak, Ibu, mari bergabung bersama-sama melalui Zoom. Jemaat yang berulang tahun di bulan Maret sebagai berikut: Norma Listianingsi tanggal 4 Maret, Atni Panauhe tanggal 5 Maret, Dr. Elisiwi tanggal 6 Maret, Marsha Sondak tanggal 9 Maret, Belisa Wijaya tanggal 9 Maret, Martin Prasetya tanggal 10 Maret, Siska Oro tanggal 17 Maret, Marcella Surentu tanggal 23 Maret, Markus Mangaebat tanggal 25 Maret, Nilva Lumi tanggal 29 Maret, Marieta Gandasuli tanggal 31 Maret. Gembala, pengurus, dan seluruh jemaat MDC Manado mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan dan persepuluhan dapat mentransferkannya melalui Bank BCA Cabang Ranotana melalui nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jika pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita akan meneduhkan hati kita. Mari kita satukan hati kita. Kita akan meminta tuntunan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Dia hadir di tempat ini. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan kelegaan. Ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pada pagi hari ini. Betapa Engkau sungguh baik. Tak kurang satu apapun dalam diri kami. Saat ini kami jemaat-Mu siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang besar. Amin. Aku percaya, amin.
kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab dia gunung batu keselamatan kita. Amin. Apapun saat ini yang sedang kita rasakan, kita alami, mari kita datang kepada Dia, berbicara dengan Dia, sebab hanya dengan doa isi hati kita ungkapkan kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peduli
segala persoalan yang menimpa dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tetap ada, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizat Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Ada kekuatan di dalam doa. Biarlah kita datang berseru, berserah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh sangat baik. Ini hati kami, Tuhan, kami berserah. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Aku berserah. Katakan kita berserah kepada Dia. Terima kasih kami berserah kepadamu. Pada Yesus, Juru Selamat, aku ini hati kami Tuhan. Haleluya. Katakan aku berserah. Sungguh kami berserah. Katakan dengan sungguh aku berserah. Pada Yesus, Juru Selamat. Sekali lagi katakan kami berserah. Aku ya benar Tuhan kami berserah. Ini hati kami. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus, Juru Selamat, aku katakan sekali lagi hanya kepada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Setahun kami sudah lewati masa pandemi ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kami terus mau melanjutkan perjalanan iman kami kepadamu Tuhan. Dengan berserah penuh, menyerahkan hari-hari di depan kami hanya kepadamu. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami perlu Engkau, di luar Engkau kami binasa, di luar Engkau kami sia-sia, kami frustasi. Di luar Engkau Tuhan, kami dapatkan kehampaan, kekosongan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biar ketika kami masuk dalam suatu musim dalam kehidupan ini, kami tahu Tuhan ada di sana.
Kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami bersyukur juga untuk vaksinasi yang sudah berlangsung. Namun kami sandarkan harapan kami bukan kepada vaksin. Kami sandarkan harapan kami hanya kepada Tuhan yang sanggup untuk meluputkan kami dari sakit penyakit. Bahkan kalaupun sakit, Kau sanggup untuk menyembuhkannya Tuhan. Bahkan kalaupun Kau mengendaki kami pulang ke rumah-Mu, itu adalah jauh lebih baik ya Tuhan. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apapun yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami yang Kau izinkan, kami tahu semua yang terbaik Engkau sediakan bagi kami. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah hanya kepada Yesus. Pada Yesus juru selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan aku berserah. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Kami serahkan seluruh kuatir kami, semua jemaat Tuhan yang hadir ibadah di sini, maupun yang mengikuti ibadah di rumah secara online. Kami berserah penuh kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Luar biasa, haleluya. Yesus is a king. Dia adalah raja. Dia adalah raja. Yesus adalah raja kita. Kekuatan kita, haleluya, haleluya. COVID-19 bukan raja kita. Yesus is a king. Yesus is king. Yesus adalah raja. Yesus adalah raja. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Biar urapanmu menguasai setiap kami ya Bapakku. Engkau tidak izinkan satupun dari kami yang terlewatkan oleh kuasa, oleh pengurapan daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus urapi hambamu ya Bapa. Hamba terbatas tapi hamba punya Yesus yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu itu boleh memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya senang sekali hari ini ada tamu dari jauh. Welcome to Manado, Pak Tado. Dan Tado adalah adik dari Ibu Friska, ipar dari Pak Salmon. Juga satu lagi ada sahabat saya, orang tua saya, Ibu Frida. Ibu Frida ini jemaat mula-mula loh Bu. Jemaat mula-mula yang waktu itu saya masih melayani sebagai guru sekolah minggu. Ya, dan melayani sebagai
pemain tamborin. Dulu waktu badan masih kecil, ya. Sekarang udah melebar dan saya mengucapkan selamat datang Ibu Frida. Saya senang ada Ibu Frida di sini dan puji nama Tuhan. Ada Pak John juga yang Hansu. Selamat datang Pak John. Juga bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali ibadah onsite. Saya percaya sekali ada satu kerinduan yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk terus kita datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mendekat kepada Tuhan, tidak ada satupun yang akan salah di dalam kita melangkah. Karena Tuhan berjanji, Dia menuntun langkah kita. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat itu. Haleluya, haleluya. Minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran yang diberikan oleh Pak Salmon, yaitu pelajaran mengenai hikmat. Bagaimana kita mengelola hidup kita ini dengan hikmat daripada Tuhan. Yang disimpulkan seperti yang sudah kita belajar bersama, yaitu pertama, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Kedua, kita menyadari keterbatasan kita. Ketiga, kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini saya diberi tugas untuk memberikan materi bagaimana kita setting the atmosphere in our life, in your life. Kita menetapkan suasana atau atmosfer hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya tadi malam belajar, nggak bisa ikut doa pagi, jadi saya coba belajar apa yang saya bisa, dan saya percaya bahwa pelajaran yang saya pelajari itu betul-betul dapat membuat kita bisa bertumbuh bersama Tuhan. Minta maaf ya Pak Ibu, saya ini lagi cari di mana saya catat itu ya. Haleluya, haleluya. Mudah-mudahan tidak terhapus ya. Oke, setting the atmosphere of your life. Kita menetapkan atmosfer dari kehidupan kita ya. Kita akan baca bersama kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang terdapat di dalam Amsal 23 ayat 6 sampai 8. Amsal 23 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca bersama. Amsal 23 ayat 6. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lesat. Ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ayat 8, suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-kata yang manis engkau sia-siakan. Bapak Ibu, hidup kita yang hanya sekali saja ya, haruslah diisi dengan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermutu dan bermakna. Apabila kita mengisi hidup kita sehari-hari dengan hal-hal yang berkualitas tinggi, hidup kita akan menjadi berkualitas tinggi. Tapi sebaliknya, kalau kita mengisi hari-hari kita dengan hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kualitas hidup kita akan menjadi rendah dan atmosfer dalam hidup kita akan menjadi negatif, ya. Kualitas hidup kita itu sangatlah ditentukan oleh mutu dan hal-hal yang mengisi kehidupan kita. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa kehidupan yang saya sekarang, yang saya jalani sekarang adalah kehidupan yang dipenuhi oleh kegentaran dan takut akan Tuhan.
dengan Tuhan, saya berjalan menapaki hari ke hari saya, sehingga saya boleh berada di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan mengarahkan hidup saya, Tuhan mengiring saya berjalan bersama Dia. Dan saya sungguh percaya sekali bahwa setiap kita yang ada di sini benar-benar mengetahui bahwa sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sekalipun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kemanapun kita lari, Dia terus mengejar kita. Dia terus mau menarik hidup kita untuk kembali ke jalannya. Dulu pada saat saya masih sekolah, anak-anak saya masih sekolah, saya selalu bilang begini kepada anak-anak, jangan main-main dengan mama Mama ini solewat hal yang terburuk sekalipun. Jangan coba main-main, apalagi waktu mereka sekolah. Jangan coba-coba bolos, karena mama ini raja bolos di sekolah, ya. Orang Manado bilang itu hal yang dulu kita lewat. Dan saya bersyukur sekali bahwa buah pohon mangga saya tidak berbuah durian, karena durian saya nggak suka, ya. Pohon mangga saya tetap berbuah mangga harum manis lagi, yang manis. Yaitu hidup saya itu memiliki satu tujuan di mana Tuhan menetapkan saya, karena saya mengisinya dengan hidup yang bermakna, hidup yang bermutu. Anak-anak saya 3 orang ini, saya tidak pernah dapati senakal yang saya buat waktu saya SMP. Bahkan SMA, enggak pernah. Dan itu ya hal yang paling saya syukuri dalam hidup saya. Waktu saya SMP kelas 1, saya mengambil buku, dulu masih buku yang tipis. Buku itu saya tulis, macam-macam saya tulis, halaman demi halaman. Lalu di bawahnya ada tanda tangan orang tua. Saya tulis dengan pensil. Seluruh buku isi buku baru, dari halaman depan sampai belakang. Setelah mama saya mau tanda tangan, dia bilang, aduh banyak sekali PR-mu nak. Mam, salah ini PR, karena mama saya sibuk, dia lihat tanda tangan. Laju-laju dia tanda tangan sampai halaman terakhir. Setelah mama saya kasih, saya hapus apa yang telah saya tulis. Semua saya hapus. Saya tinggal pilih hari apa saya mau bolos. Saya tinggal tulis kepada yang terhormat ini, ke Bapak Guru begini. Hari ini saya tertanda tangan orang tua saya. Gak ada yang salah di situ Bapak Ibu. Saya lolos. Berkali-kali saya buat itu mulai dari SMP. Saya begitu nakal, saya begitu mengisi hari-hari saya dengan hari-hari yang tidak bermanfaat. Tapi kalau hari ini saya boleh ada seperti hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Hari-hari ini saya terus mengisi hidup saya dengan hidup yang bermakna, dengan hidup yang bermutu, sehingga saya boleh menjadi orang tua lansia yang bermakna bagi sekitar saya. Beberapa hari yang lalu kami pergi mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Saya lupa bilang sama Pak Gem, ini untuk lansia. Waktu saya sodorkan KTP saya, dengan cepat dia approve saya. Lalu saya ambil, kemudian giliran Pak Gem. Oh Pak, maaf, kami hanya melayani lansia. Lalu saya sadar, so lansia kotek kita ini. Aduh, cepat sekali saya lansia. Rasanya baru kemarin bolos-bolos ya. Lalu untung waktu itu ada teman saya ingatkan, pelayan publik juga ya. Jadi Bapak sama Ibu Gembala langsung di-approve karena mereka adalah gembala di gereja kami. Jadi perjalanan hidup kita ini sangatlah penting untuk kita isi dengan hari-hari yang penuh dengan kualitas tinggi ya. Perjalanan hidup kita ini tidak seperti yang kita bayangkan, seperti kita mengetik di laptop. Kalau salah tulisannya, seketika kita tekan tombol laptop delete, terhapus dengan begitu saja, dengan sangat cepat. Lalu kemudian kita tulis yang benar yang harus kita tulis. Kehidupan kita ini bukan seperti itu, yang kalau kita salah, kita hanya tekan tombol delete, lalu kita terhapus apa yang sudah kita buat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita perlu waktu yang panjang, kita perlu tuntunan Tuhan dari surga. Kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan untuk supaya kita boleh memulai hidup yang baru dengan mengisi dengan hidup yang berkualitas. Itu yang saya dapat di dalam pembacaan ini.
saya pertamanya begitu menguras pikiran saya, bagaimana cara supaya Bapak Ibu bisa menerima, bisa menangkap pesan Tuhan dalam Amsal 23 ini. Kenapa Tuhan mau kita punya hidup berkualitas? Kenapa Tuhan mau kita punya hidup yang bermakna? Supaya apa? Supaya kita boleh memberi dampak yang benar dimanapun kita berada. Mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas kita yang ada. Kita harus memiliki hidup yang berkualitas supaya kita dapat memberi makna kepada orang lain. Ya, Amsal 23 ayat 6 sampai 8 seperti apa? Ayat-ayat ini disampaikan bahwa kita harus berhati-hati terhadap orang yang kikir. Kan ayat 6 bilang, jangan makan roti orang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lesat. Alasannya pada ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Demikianlah si orang kikir ini. Oh, saya bangga belajar firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini cukup sangat lengkap bagi kita untuk menjadi modal kita berjalan dalam kehidupan yang sungguh sangat sukar ini. Sedangkan orang kikir aja Alkitab memberi contoh, ya. Karena apa? Karena ayat-ayat ini mengatakan bahwa kita harus berhati-hati menilai orang kikir. Maksudnya dengan bacaan kita ini saya dapat menyimpulkan ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang dapat kita pakai untuk menetapkan atmosfer di dalam kehidupan kita. 3 hal tersebut adalah pertama, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Dalam ayat 7 Amsal 23, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ia itu orang kikir itu, ya. Berapa banyak dari kita mempunyai teman-teman yang kikir. Saya nggak mau bilang kita kikir, tapi teman-teman, ya. Nah, dari perjalanan pertemanan kita, kalau kita menemui teman kita adalah seorang yang kikir, kita bisa menarik pelajaran dari cara dia bicara, dari cara dia bertingkah laku, dari cara dia berkata-kata. Itu semua akan menjadi pelajaran bagi kita. Artinya, apa yang dipikirkan di dalam hati orang itu, itulah yang akan membentuk pikirannya. Orang kikir selalu berpikir, ini hidup susah sekali. Rupiah untuk dia keluarkan pun sangat dia berhati-hati. Dia timbang, dia pikir, dia kali, dia hitung, boleh nggak kasih, seperti itu. Nah, apa yang ada di dalam pikiran dia, yang timbul di hati dia, itu membentuk perilakunya, membentuk tingkah lakunya, membentuk perkataannya. Sehingga kita ajar, kita harus memperhatikan gerak-gerik dari hidup seorang yang kikir itu. Ya, itu berarti kita tidak boleh mencontohinya, begitu. Dan ayat 7 bilang, oleh karena di dalam masa-masa sukar seperti ini, kita lebih banyak mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga masa-masa yang tidak mudah ini, kita akan lihat atau kita memiliki persepsi yang benar di dalam menentukan kehidupan kita. Saya pikir-pikir, kenapa diambil contoh kepada orang kikir? Karena orang kikir itu untuk dirinya sendiri saja dia kikir, apalagi kepada orang lain. Sementara kita disuruh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau misalnya untuk dirinya sendiri dia kikir, bagaimana dia boleh menjadi berkat kepada orang lain? Ayat 7 bilang, ya, dia mempersilakan, silakan makan, ya, kata orang kikir ini, silakan makan. Dengan manisnya tentu. Tetapi firman Tuhan bilang, katanya kepadamu silakan makan, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Berarti apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu tidak tulus, tidak keluar dari hatinya.
Karena mungkin dia mengharapkan, walaupun dia sudah tawarkan silakan makan, dia berharap jangan makan. Seperti itu ya. Karena di dalam pikiran dia ada hitung-hitungan. Saya ingat waktu masa di desa-desa di gunung, orang Manado bilang ada pengucapan kan, ada pengucapan. Tapi sudah setahun ini tidak ada karena pandemi ya. Saya punya teman yang di Sonder satu waktu ada pengucapan. Pengucapan itu kebiasaan orang Manado, dia membuka rumahnya untuk setiap orang yang datang untuk makan. Siapapun dia, tidak ada undangan, jadi terserah siapapun yang datang, dia harus terus memberi makanan. Satu waktu teman saya bilang, Kak, kalau ngana mau masak, baking tulau pauk ikannya itu pedis sekali, bikin sangat pedis. Aduh, kok bagaimana? Supaya orang cuma ambil sedikit-sedikit. Waduh, saya bilang, itu pelajaran dari buku mana yang ngana belajar? Iya, supaya karena orang begitu banyak akan makan, makanan kita nanti bisa cukup. Dan itu tanda-tanda orang kikir. Saya tidak mau meniru dia. Saya bilang, oh kalau saya nggak seperti itu. Kalau saya menyiapkan makanan, lalu makanan saya habis, saya bersyukur. Karena makanan saya berarti bisa membawa berkat bagi banyak orang. Tapi pikiran orang yang kikir, dia punya strategi macam-macam. Kasih pedis nih makanan, supaya dong makan cuma satu potong. Ya jelas dia makan satu potong. Orang Manado sekalipun yang doyan pedis, kalau dia masak pedis yang berlebihan, dia nggak bakal mampu makan. Itu sebabnya pada sore hari DP ikan nggak habis-habis. Masih banyak di rumah, ada ikan tersedia. Saya bilang, oh nggak mungkin saya pergi ke rumah kamu, karena pasti makananmu pedis-pedis. Iyo Eka. Jadi kita cuma belanja cuma 1 juta, mungkin mau 3 juta. Itulah salah satu contoh orang-orang yang memiliki cara pandang yang salah, memiliki sesuatu pikiran yang digambarkan oleh firman Tuhan. Karena dia berkata silakan makan dan minum, padahal di hatinya dia tidak tulus terhadap engkau. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Yang pertama, kita benar-benar harus memiliki kehidupan yang ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Setiap hari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang bermakna, dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita memiliki kehidupan yang bermanfaat, sehingga saya boleh menjadi lansia yang bermakna. Amin. Di berapa banyak dari kita hari-hari ini sedang menapaki kehidupannya, sedang bingung apa yang harus kita buat. Di dalam masa sukar ini, kita mesti hitung-hitungan, kita mesti jadi orang pelit, atau bagaimana? Saya mau katakan sesuai firman Tuhan, mari kita isi dengan hal-hal yang bermakna, supaya kita menjadi orang yang memiliki kehidupan yang bermakna. Itu ditentukan oleh apa yang kita isi dalam pikiran kita. Yang kedua, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita lihat. Bapak Ibu, artinya bukan sekedar apa yang kita lihat, namun penilaian itu terhadap apa yang kita lihat, atau persepsi itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Contoh, saya pernah sekali waktu masih tinggal di Jakarta, saya pergi ke Mangga 2, tempat pusat perbelanjaan. Lalu ada satu toko, ada beberapa toko situ menjual barang-barang yang aspal, asli tapi palsu, yang kualitas KW1, KW2, bahkan yang kualitas mirror, yang berdekatan dengan original. Waktu kita sampai sama teman-teman kuliah, kita lihat ada seorang encim-encim keluar, orangnya keren, orangnya trendy ya, dia keluar. Lalu teman saya bilang, aduh trendy pasti aspal itu tasnya. Karena dia baru keluar dari toko itu, toko yang dimana kita akan tuju. Lalu tanpa sengaja si pelayan toko itu dengar, dia bilang, bukan Dek, itu pemilik toko, yang dia pakai itu semua branded, semua itu yang asli. Jadi dengan catatan, kalau kita melihat sesuatu ya, kita jangan cepat-cepat menentukan dengan cara berpikir kita. Karena kita bisa salah di dalam menilai. Kita bisa salah dalam mengambil kesimpulan dari apa yang kita lihat, ya.
Salah satu contoh lagi yang saya ingat tadi malam. Saya kos di Muardi di Grogol pada tahun 80. Itu saya baru masuk kuliah di Trisakti. Lalu saya kos di sebuah rumah yang cukup mewah, ya. Ada 24 kamar di sana. Macam-macam yang datang. Mahasiswa dari Surabaya, dari Semarang, ada yang pernah dari Hong Kong, ada yang bekerja, macam-macam kami, 24 orang di situ. Dan sampai hari ini kami punya grup Muardi, grup di mana kami masih masa-masa kami kuliah, ya. Grup yang betul-betul membuat kami kadang terinspirasi dengan hidup yang pernah kita jalani bersama selama bertahun-tahun. Satu ketika ada seorang anak kos baru masuk, ya, Chinese. Dia pas masuk, dia glamor sekali, ya, masih muda. Kita masih umur belasan tahun waktu itu. Waktu dia masuk, kami dengar, dia dari Hong Kong. Dia anak Jakarta yang sekolah di Hong Kong, lalu sekarang bekerja di Jakarta. Kami menyambut dia, selamat datang di kos kami. Dan kos kami ini punya 2 orang Manado di dalamnya, saya dan teman saya. Satu kos itu bisa bahasa Manado, satu kos itu bisa makan makanan Manado. Karena apa? Karena kami menjadi berkat di sana, ya. Kami jadi berkat, kami tidak kikir. Makanan apa yang dikirim dari Manado, itu juga yang teman-teman kami makan. Dan satu ketika pas bangun pagi, kamar saya berhadap-hadapan, teman saya bilang, aduh, dia bangun 5:30 udah penuh make up. Hah? So make up, iya, lipstiknya udah merah sekali, alisnya, eyeshadownya. Waduh, jam berapa dia bermake up? Karena waktu itu masih 5:30, kami harus mandi cepat-cepat untuk kuliah. Lalu teman saya bilang, aduh, ini sudah mungkin Gomaling. Berarti merek yang dia pakai adalah alat make up yang dari Hong Kong mungkin, yang import, yang nggak bisa luntur biar tidur. Hari demi hari kami berkenalan, makin dekat, kami duduk makan. Lalu ada ide dari teman saya, ayo kita bikin ibadah setiap pagi. Saya ingat itu, 81. Kami digilir untuk sharing firman Tuhan. Dan saya berkali-kali sharing firman Tuhan. Saya nggak punya dasar firman Tuhan. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi karena digilir, saya harus belajar. Dan saya percaya, itu yang Tuhan izinkan saya lalui. God makes my life is so colorful. Dia buat hidup saya begitu banyak warna, sehingga hari-hari ini saya boleh menjadi berkat di mana saya berada. Waktu kami ibadah, kami taruh waktu 15 menit sebelum kami bergiat untuk kuliah dan kerja. Lalu tiba saatnya dia memperkenalkan diri. Waktu dia perkenalkan diri, dia bilang, teman-teman, jangan kaget dia lihat muka saya. Kami semua tegang, ada apa di mukanya dia? Kami mau tanya, alat make up apa yang kamu pakai? Merek apa yang kamu pakai? Sehingga nggak luntur-luntur dari bangun pagi. Dia bilang, saya di Hong Kong sudah tato saya punya muka make up ini dengan tinta-tinta yang ditanam di dalam mukanya. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 82 di Manado belum dengar tato alis, di Jakarta sekalipun belum dengar tato alis, dia so tato lipstick. Makanya bibirnya merah merona setiap pagi. Lalu kami bengong, oh pantas kamu rapi sekali ke kamar mandi. Iya, ini nggak bisa terhapus, dia gosok-gosok begini, lipstiknya aja ditato, alisnya aja eyeshadow ditato. Waduh, dalam hati saya, nggak sakit ya? Saya tanya. Oh enggak, kita ada bius lokal. Itu cuma bisa dibuat oleh orang Hong Kong. Itulah penilaian yang salah. Kalau kita lihat awal, kita bisa timbul di hati kita, aduh, alat makeup apa yang dia pakai? Ternyata setelah kita tahu kebenarannya, itu semua palsu. Itu semua hanya ditato. Hati-hati dengan hidup kita sekarang. Tahun 80-an aja, saya sudah diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak asli. Apalagi sekarang sudah tahun 2021, sesuatu yang kita lihat sekarang belum tentu semua asli, belum tentu semua benar. Kita perlu menimbang dengan benar apa yang kita lihat, sehingga kita tidak mempunyai kesimpulan yang salah di dalam hidup kita. Kita memasuki pikiran kita dengan benar, karena kita tidak salah menilai apa yang kita dilihat. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu
saya mulai bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya belajar tadi subuh, Tuhan terima kasih. Luar biasa Engkau mengajar sangat detail, sangat terperinci. Sehingga kehidupan kita itu tidak akan salah jalan. Karena apa? Karena kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, oleh apa yang kita dilihat. Kita dibimbing oleh Tuhan untuk berhati-hati di dalam kita melihat, di dalam kita memasukkan sesuatu dalam pikiran kita supaya kita nggak salah melangkah. Amin. Kemudian yang ketiga ditulis, saya catat di sini, kehidupan kita ditentukan oleh pertimbangan kita terhadap apa yang kita dengar. Kalau kita dengar sekarang, begitu banyak informasi yang membingungkan kita. Begitu banyak informasi yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Sehingga kalau kita tidak memiliki pertimbangan yang benar, pada saat kita mendengar, kita akan salah langkah. Kita akan mengambil keputusan yang salah. Ketika kita mendengar sesuatu, lalu terima dengan begitu saja, tanpa kita mempertimbangkan kebenaran dari apa yang kita dengar. Jangan jauh-jauh soal kita mau vaksin aja. Banyak teman yang bilang, Kak berani sekali nggak mau vaksin. Karena tahu di Hongkong habis vaksin orangnya mati. Lalu satu orang lagi bilang, oh puji Tuhan, karena kapan divaksin? Kita kemarin begitu membingungkan untuk hal ini saja. Tapi kalau kita mempertimbangkan yang benar, saya bilang kepada teman saya, pemerintah itu adalah wakil Allah di atas muka bumi ini. Tidak mungkin pemerintah itu memberikan salah petunjuk kepada masyarakat, kepada rakyatnya untuk kita menerima vaksin. Itu sebabnya perlunya kita mendekat, kita belajar firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita tahu, supaya kita mengerti bahwa kita akan menjadi orang-orang yang memiliki atmosfer hidup yang kita tetapkan dengan benar. Saya percaya sekali bahwa setiap kita hidup di komunitas yang berbagai macam, ya. Saya punya kebiasaan setiap pagi, setelah hampir 7 bulan kami doa pagi, setiap saya tutup telepon jam 6, saya bereskan apa yang perlu saya bereskan. Kira-kira mulai jam 7, satu-satu telepon masuk. Anak mantu saya Billy tahu persis, ya, dia akan bilang, sayang, lihat ini mama mulai dengan handphonenya. Entah berapa jam dia selesai menelpon, ya. Tapi itu nggak bisa saya hindari. Macam-macam yang telepon saya. Ada yang bertanya, ada yang curhat, ada yang minta pendapat, ada yang memberikan informasi. Macam-macam, dan itu bisa habis 2 jam. Sebelum saya menghabiskan waktu di telepon, saya percaya saya sudah diisi dengan firman Tuhan di dalam doa kita setiap pagi. Sehingga pikiran saya tidak akan diombang-ambingkan oleh macam-macam teman saya yang telepon tadi. Karena saya sudah punya rule, saya sudah punya punya jalur untuk bagaimana saya melakukan. Saya menetapkan atmosfer di dalam hidup saya ini. Saya akan menjadi orang yang bermakna. Karena setiap pagi kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu tidak akan membuat kita keliru. Sungguh-sungguh tidak akan membuat kita keliru. Sehingga kita tidak takut untuk salah berjalan. Berapa banyak dari kita sedang menyesali, aduh kalau kita tahu kita tidak bikin ini. Aduh kalau kita tahu kita tidak menikah dengan dia. Itu salah. Karena menikah itu tidak boleh di-delete, tidak boleh dihapus. Sekali kamu menikah, dengan itu pasangan pun kamu sampai akhir hidupmu. Jadi kalau kita sedang ada di dalam situasi yang membingungkan kita, mari belajar firman Tuhan. Mari baca kebenaran firman Tuhan. Di sana kita akan dapat sesuatu yang pasti, sesuatu yang dapat membawa kita kepada arah jalan yang penuh dengan kehidupan bermakna. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ungkapkan kita sebagai anak-anaknya di dalam
kebenaran demi kebenaran dalam firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Hari-hari ini saya perlu bersyukur, kita semua perlu bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan hidup kita, apapun yang sedang kita alami, Tuhan sedang memperhadapkan kita dengan situasi apapun. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya pegangan yang pasti, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran yang akan memerdekakan kita, yang akan membuat hidup kita bermakna di hari-hari ke depan, yang akan membuat hidup kita bermutu bagi anak cucu kita, bahkan bagi lingkungan kita, bahkan bagi gereja kita. Kita tidak akan salah jalan. Itu sebabnya mari pegang firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah salah. Dan kita bersyukur Tuhan memiliki rencana yang luar biasa, yang indah. Rancangan Tuhan dalam hidup kita nggak akan pernah salah. Sekalipun yang kita hadapi sekarang, tidak ada satupun yang dapat membuat kita bersyukur. Sekalipun itu, sekalipun kita sudah salah melangkah, kita sudah salah mengambil keputusan, kita sudah salah bertemu dengan orang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Percaya bahwa semua situasi yang Dia izinkan kita lalui, itu ada di dalam kendali Dia. Itu ada di dalam kontrolnya Dia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mau menjadi pelaku firman Tuhan. Akhirnya, di dalam Amsal 1 ayat 7, saya dapat firman ini, saya ingat kembali, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7 ini ditulis, dibuat begitu besar tulisannya di Universitas Pelita Harapan. Waktu saya datang ke tempat itu, ingin mendaftar anak saya, atau sesudah mendaftar saya diundang untuk masuk tahun ajaran pertama. Saya sempatkan diri ke sana. Lalu saya diantar Ripka, ini loh mah kampusnya. Saya bilang, mana nih kampus yang mahal sekali ini? Mama pengen lihat. Ya apa dia mahal begitu rupa? Aduh, mahal sekali begitu Mama baca. Bisa membuat jantung saya berdetak keras. Karena begitu banyak rupiah yang harus dikeluarkan. Waktu saya lihat, saya baca di depan gerbang daripada UPH itu, saya lihat Amsal 1 ayat 7 ini. Waktu saya melihat, saya begitu bersyukur. Saya tiba-tiba lupa dengan segala pembayaran yang akan saya hadapi. Waktu itu saya sendiri, saya single parents di dalam rumah tangga. Sehingga membuat saya kuat bahwa benar Tuhan, Ripka nggak salah pilih. Ada terpancang di situ. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu yang menjadi pegangan kita. Bagi anak-anak muda di tempat ini, semuda apapun kamu punya umur, sekecil apapun kamu punya peran di dalam rumah tangga, sekecil apapun Tuhan yang engkau punya di dalam hidupmu, mari taruh firman Tuhan. Mari taruh kebenaran firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita punya pikiran diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita terbentur satu apapun yang keluar firman Tuhan. Yang keluar firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita salah jalan, kita akan terbentur. Ada sentakan yang membuat yang keluar dari pikiran itu. Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya melalui perkataan kita, kita dapat memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru kepada mereka yang letih lesu. Setiap pagi Dia mempertajam pendengaran kita, supaya kita boleh mendengar seperti seorang murid. Itu yang saya pegang setiap hari. Saya mau setiap hari Tuhan mempertajam pendengaran saya, supaya saya tidak salah mendengar, supaya saya tidak salah bertindak di dalam saya mengambil keputusan hari demi hari. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah Raja kami. Jesus is King. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Raja di bumi dan di surga. Engkau yang bertahta di dalam hidup kami.
Engkau yang mengambil alih seluruh aspek hidup kami. Engkau yang menentukan jalan-jalan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami, segala keagungan, kejayaan hanya bagi Engkau, Raja kekuatan kami. Karena Engkaulah satu-satunya Raja kami yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, mari setiap kami Engkau tolong, Engkau berikan kami Tuhan hal-hal yang dapat kami lakukan setiap hari hanyalah dengan mengisi pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang positif. Kami boleh mendengar sesuatu dengan baik Tuhan. Kami boleh mempertimbangkan segala sesuatu, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Kami pertimbangkan dengan benar berdasarkan firman Tuhan, supaya tindakan kami selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan-Mu, untuk urapan-Mu, untuk setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biar kami pulang dengan penuh damai sejahtera, dengan semangat yang baru untuk kami dapat memasuki hari-hari ke depan kami dengan tuntunan tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Melengkapi pengumuman di siang hari ini. Shalom semua. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Jobino Gita Dosi Lutonga yang adalah adik dari Ibu Gembala yang pada saat ini telah datang dari Medan kemarin jauh-jauh datang ke MDC Manado untuk membantu kami dalam sound system. Ya, ini Bapak yang ganteng. Kita kira datang dengan istri Bu, tapi ternyata sendiri. Selamat datang Bang. Kiranya kerasan di Manado dan Tuhan Yesus memberkati. Juga selamat datang untuk Ibu Frida yang dulu juga salah satu berkontribusi mengajar Mama memasak dan akhirnya Mama juga bisa melayani Tuhan melalui masakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan berita duka telah meninggal dunia kemarin hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Ibu Yosten G. Kalimuri pada umur 81 tahun yang adalah orang tua dari Cipetro dan Kok Soni, juga oma dari Melisa dan Kok Charles. Dan rencana penguburan akan dilaksanakan hari Selasa dan kami mengundang dengan penuh kasih untuk sebentar sore jam 6 akan diadakan ibadah penghiburan dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Apabila Bapak Ibu memiliki waktu, dapat bersama-sama dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan itu bertempat lokasi rumah duka di GPI Mapanget di Teratai 2, Kompleks Teratai 2. Nanti kalau ada yang ingin bersama-sama dapat menghubungi Bapak Jimmy setelah ibadah nanti. Mungkin hanya itu penyampaian tambahan. Tetap kita semangat menjaga kesehatan, menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan ketahuilah kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan berpuluhan. Mari kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tahu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi menjelang siang hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, berbakti kepadamu. Setiap firman yang telah ditaburkan biarlah dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati Ibu Eka Oro Tuhan yang sudah menyampaikan firman, biarlah pengurapan-Mu terus ada dalam kehidupannya dan dia bisa menjadi teladan dimanapun dia berada. Kau memberkati setiap kerinduannya di masa-masa yang akan datang, biarlah semua boleh Kau jawab tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang kami hendak memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Biarlah apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami
untuk siang hari ini. Kami tahu kami adalah orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat daripadamu, dan kami mampu menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari Bapak Ibu sanjung berdiri. Amin. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk 3-4 menit. Kita bersyukur hari ini. Bapak Ibu bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, tadi saya permisi sama Pak John. Pak John Hansu berapa waktu yang lalu dia kena COVID. Bahkan adiknya meninggal. Sudah mungkin ratusan juta ya Pak untuk dia bawa ke rumah sakit. Pak John sendiri pernah kritis. Oksigennya 76 ya waktu itu. Kritis. Tapi secara medis sangat kritis. Tapi kalau hari ini Pak John bisa datang beribadah, sehat, dan sekarang oksigennya sudah 96%, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan yang memberikan kesempatan yang baru, kesempatan yang kedua, 3, 4, 5, 100 kali. Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang nggak tahu Pak John boleh bangkit berdiri di tempat saja. Ya, haleluya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Pak. Iya. Mungkin Pak John belum, maksudnya bukan orang yang suka untuk berbicara di depan. Tadi saya minta izin. Tapi kita perlu mensyukuri bahwa kalaupun Tuhan izinkan kena sakit, tetap ada kemurahan dari Tuhan. Amin. Tetap ada Allah yang menyembuhkan. Ibu Vivi, kehendak Tuhan bagi dia pulang ke surga.
Tapi kalau Pak John masih hidup di bumi, itu ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Oma yang dipanggil Tuhan kemarin, kadar oksigennya waktu diperiksa sama Ci Petro turun 70%. 70. Dan beberapa saat kemudian sudah pergi. Jadi hidup ini sangat dekat dengan kematian. Kita nggak tahu kapan waktunya dipanggil Tuhan. Tapi kalau hari ini kita hidup, kita patut mensyukuri, dan mari kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 8 boleh ditampilkan. Saya mau kita bangkit berdiri, dan kita akan pulang dengan satu kerinduan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan mempraktekkan 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau saya tidak salah. Ayat 8-nya. Ya. Ayat 7 dulu sebelum ayat 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat 7. Mari kita baca bersama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Sudah dekat. Ini Oma, giliran Oma. Nanti malam jam 6 orang ibadah penghiburan. Sudah dekat. Kuasai diri dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8, tetapi. Satu, dua, tiga. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita men-setting atmosfer dalam hidup kita ini dengan atmosfer kasih. Ketika kita melihat seseorang, kita melihat kasih Kristus yang sudah menebus hidupnya. Amin. Ketika kita mendengar akan berita seseorang, kita dengar Yesus Kristus sudah mati atas kehidupan. Ketika kita memikirkan sesuatu, kita pikirkan bahwa pikiran Kristuslah yang memenuhi hati kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kasih-Mu bagi kami. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kami mau menguasai diri dan menjadi tenang. Kami mau menguasai diri dan menjadi tenang. Di tengah segala krisis yang ada, di tengah segala pandemi yang masih ada, kami mau menguasai diri dan menjadi tenang, supaya kami dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Biar kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih Kristus yang telah mengumpulkan kami, menyatukan kami. Kasih Kristus juga akan merekatkan terus Tuhan tali persaudaraan di antara kami sampai kepada kekekalan. Biar kasih Kristus memenuhi pikiran kami. Biar kasih Kristus yang menjadi dasar pendengaran kami untuk menilai seseorang. Biar kasih Kristus yang menjadi dasar kepada mata kami untuk memandang, untuk menilai dengan persepsi surgawi. Biarlah kasih Kristus menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk persembahan yang dibawa oleh jemaat Tuhan. Semuanya dari Tuhan, dan kami mau kembalikan kepadamu. Bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Berkat Tuhan melimpah atas Ibu Eka dan seluruh keluarga. Mereka tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau, mengangkatmu, berjalan makin lama makin kuat.
Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberikan hikmat bagi orang yang kekurangan hikmat tanpa membangkit-bangkit. Karena Dia adalah Bapa yang dapat diandalkan, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara kami. Burung di udara dipelihara, rumput di padang didandani. Apalagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati kami melimpah-limpah. Kami mau pulang dengan satu komitmen, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan bagi kami. Damai daripada Allah Bapa, cinta yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus beserta kita semuanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semuanya. Amin.